Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kesimpulan kajian kita hari yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ada beberapa ucapan yang paling Allah cintai bila itu kita lazimkan. Namanya ahabul kalam. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalimat adalah yang disebut dengan al-baqiyatus salihat. Terdiri daripada tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Bacaannya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ada yang menambah dengan hauqalah. Hauqalah nama daripada bacaan la haula wala quwata illa billah. Maka jadilah dia 5. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ada hauqalah. Bahkan disukai juga kita menggandeng dengan istighfar. Karena istighfar itu juga perintah Allah kepada Nabi, terdapat dalam surat yang terakhir turun, Iza ja'a fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka seringlah Rasulullah membaca dengan menggandeng itu. Dan kemudian di samping itu, masing-masing daripada ucapan al-baqiyatus salihat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, mempunyai fadilah dan keutamaan sendiri-sendiri. Suatu kali anak Abi Talib, paman Rasulullah, namanya Ummu Hani, sama besar dengan Nabi SAW, karena Nabi SAW dipelihara oleh Abu Talib bersama dengan anak-anak beliau. Salah satu nama anak beliau itu Ummu Hani, perempuan. Dulu Rasulullah SAW ingin mengawini Ummu Hani, tapi Ummu Hani mengelak. Walaupun dia kepingin tapi mengelak. Alasannya karena sangat dekat dan sepermainan, sehingga nanti tidak ada penghormatan lagi. Itu yang Ummu Hani. Adik Ummu Hani adalah Ali bin Abi Talib. Sangat dekat hubungan Rasulullah dengan Ummu Hani. Satu kali kata Ummu Hani, tatkala Rasulullah bersua bertemu dengannya, kata beliau, ya Rasulullah, inni qad kabirtu wa da'aftu. Ya Rasulullah, aku sudah berumur, sudah tua dan juga sudah lemah. Lalu kata beliau, famurni bi'amalin, suruhlah aku untuk melakukan suatu amal, wa ana jalisah, di mana amalan itu bisa aku lakukan sambil duduk. Karena orang tua kan tak bara gerak lah. Kata Ummu Hani, sehingga aku juga bisa beramal, berbuat amal saleh meskipun aku sedang duduk tidak ke mana-mana. Nah, kata Rasulullah menjawab, sabbihillah mi'ah tasbihah. Pertama, bertasbihlah engkau 100 kali ucapan tasbih. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin tu'tikinaha min waladi Ismail. Engkau pagi hari bertasbih dengan ucapan subhanallah 100 kali, seimbang, setara dengan engkau memerdekakan budak
daripada keturunan Ismail. Apa itu setara? Kita tahu bahwa budak itu di zaman Rasulullah masih ada. Tapi ingat, budak bukan hanya di Arab. Di Cina ada perbudakan, di Romawi ada perbudakan, Yunani ada perbudakan, dan seterusnya. Justru Islam datang membebaskan perbudakan. Ada sedikit pelanggaran, bebaskan budak. Bisa dikatakan Islam yang memberantas perbudakan. Yang budak itu kan tidak sama dengan babu. Budak itu bukan pelayan. Budak itu sudah dicabut haknya sebagai manusia merdeka. Maka budak itu bisa dibeli di pasar budak. Nabi Yusuf kan di pasar budak dibeli. Terkenal dalam sejarah ada pasar budak sama dengan pasar ternak. Ada budak itu yang dirantai, ada juga budak itu yang lehernya diikat. Budak itu asal muasalnya adalah negeri kalah perang. Kalau suatu negeri berperang dulu, nah bangsa itu diperbudak dan dijadikan budak. Sampai sekarang kan budak Amerika banyak ya. Itu budak. Dia tidak punya harga lagi. Apapun yang dikerjakannya, diperbuatnya adalah untuk induk sembangnya. Dia apa-apakah saja oleh induk sembangnya, tidak ada yang melarangkan, dia milik. Begitulah Bilal bin Rabah ketika dia masuk Islam, dipanggang di atas terik matahari, dihimpit dengan batu besar di atas perutnya, ditelantangkan. Dia budak, tidak ada yang bantah, tidak ada yang melawan. Akhirnya kan Bilal, Abu Bakar Siddiq yang membebaskannya, dibeli berapapun harganya. Jadilah Bilal yang disebut sampai sekarang namanya Bilal wa Syakini. Padahal Bilal itu kan muazin. Jawa sekampung-kampung asiana muazin bernama Bilal itu nama budak yang merdeka, yang kakinya, sendalnya sudah tiba di surga. Karena ada amalannya istimewa yang dilakukan. Budak. Nah, membebaskan budak sangat tinggi nilainya. Karena melepaskan orang daripada perbudakan. Budak itu mahal harganya. Kemudian ada ucapan berupa zikir-zikir yang diucapkan. Jika itu dilazimkan, dibiasakan setiap hari, sebagaimana pesan Rasulullah kepada Ummu Hani, bahwa sabbihi ya, bertasbihlah engkau ayuh Ummu Hani, sebanyak mi'ah tasbihatin, 100 kali tasbih, fa innaha, sesungguhnya tasbih yang engkau ucapkan 100 kali itu ta'dilu laki mi'ata raqabatin, seimbang setara dengan engkau merdekakan 100 budak daripada keturunan Ismail. Apa maksud keturunan Ismail? Nabi Ismail kan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedudukan posisi Nabi Ismail itu nanti ke bawah lahir Nabi Muhammad. Makanya kakek Nabi Muhammad juga Nabi Ibrahim. Sedikit kita jelaskan, Nabi Ibrahim, anak beliau yang tertua namanya Ismail, daripada istri beliau Hajar. Dan anak berikutnya Ishak. Anak Ishak Yakub. Terus ke bawah, Yakub gelarnya Israel. Anak-anak Yakub bernama Bani Israel. Yang sebelah lagi, anak cucu keturunan daripada Ismail bernama Bani Ismail. Jadi kedua bangsa aku dulu ciek katanya. Cuma balik pakai Bani Israel. Nah, keturunan Ismail adalah keturunan yang mulia-mulia, yang terhormat, mempunyai posisi istimewa. Lalu ada keturunan Ismail itu yang jadi budak atau diperbudak, dimerdekakan dengan dibeli. Harga merdeka membeli itu luar biasa, nilai pahala dan fadilahnya. Sekarang ada 100 budak daripada keturunan Bani Ismail,
dimerdekakan nilainya luar biasa, pahalanya tak terkira. Karena kita berarti membebaskan orang daripada belenggu perbudakan. Bahkan budak itu sendiri termasuk salah satu asnaf yang 8. Salah satu orang yang berhak mendapat zakat atau dia boleh meminta zakat. Bernama dari kita mustahik zakat ada 8. Salah satunya budak yang ingin merdeka dibantu dengan wang zakat, dia bisa merdeka. Dengan mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali kata Nabi kepada Ummu Hani, itu dia bisa mengimbangi atau setara dengan memerdekakan budak 100 orang budak daripada keturunan yang mulia karena diperbudak. Dan budak itu tadi sudah kita bilang bisa dibeli di pasar budak atau bapaknya, ibunya juga sudah budak, maka anaknya juga budak. Atau nanti negeri-negeri yang kalah perang, maka kaum laki-lakinya diperbudak. Ini yang disebut oleh Ratu Bilqis ketika pejabat-pejabat yang mengelilingi Ratu Bilqis di Yaman dengan emosi, mari kita lawan Sulaiman katanya. Kita pamer. Nah, kata Ratu Bilqis ringkasnya, menasihati jangan perang. Yang kita hadapi sekarang bukan sembarang. Andaikan kalah negeri kita, maka yang menang akan memperbudak yang kalah. Demi menghindari itu, Ratu Bilqis berkunjung ke Palestina. Kemudian disusul dengan singgasananya yang berharga. Nah, mari kita sekarang. Jadi nilai tasbih itu bila kita ucapkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang benar dan adab-adabnya sesuai dengan tuntunan Nabi, satu sama dengan merdekakan 100 orang budak. Berikutnya kata beliau kepada Ummu Hani, wahmadillah, dan lanjutkanlah dengan memuji Allah sebanyak 100 kali juga, mi'ata tahmidatin, sebanyak 100 kali juga. Kalau itu engkau lakukan wahai Ummu Hani, ta'dilu laki, engkau bisa mengimbangi, menyetarai daripada membeli atau menyedekahkan 100 kuda yang sangat tangkas lengkap dengan pelana-pelananya. Engkau beli atau engkau merdekakan, engkau jual untuk sedekah 100 ekor kuda yang lengkap dengan segala macamnya, dapat tertandingi, diimbangi dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah 100. Labaradu 2. Yang ketiga, wa kabbirillah, dan lanjutkanlah dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 100 kali takbir juga. Fa innaha ta'dilu laki, jika engkau bertakbir dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali, maka itu dapat mengimbangi 100 ekor onta lengkap. Artinya lengkap itu lengkap dengan segala macam pakaian onta. 100 ekor onta yang nilainya, yang harganya tinggi kalau onta seperti itu. 3. Berikutnya halili. Halili berarti bertahlil dengan mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali juga. Mi'ah. Nah, tahlil yang kau baca 100 kali itu la ilaha illallah, itu tahlil bisa memenuhi ma bainas sama'i wal ard. Kalau nanti tahlil itu berupa barang-barang berbentuk, maka bisa dia tahlil yang kau ucap itu memenuhi antara langit dan bumi. Ada yang memahami ini perandaian, ada juga yang mengatakan bukan perandaian, karena angkasa ini antara langit dan bumi hendaknya juga kita isi dengan suara-suara zikir, suara-suara tilawah, suara-suara salawat, istighfar. Karena udara kita ini sudah kotor, dikotori oleh berbagai macam
laku tingkah manusia. Nah, imbangilah dia dengan itu. Dengan catatan tadi, engkau baca itu tahlil 100 kali, dia bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dikatakan Rasulullah, tidak ada amalan yang akan diangkat, yang akan dilaporkan kepada Allah, kecuali melebihi amalan yang engkau lakukan. 4 kan? Tasbih, tahmid, takbir dan tahlil pagi hari. Ini namanya amalan untuk orang yang sudah lemah, amalan untuk orang yang sudah banyak duduknya. Basahkanlah lidahmu dengan zikir. Di hari-hari tua, bagi orang tua-tua yang tidak lagi kemana-mana, sudah sering di rumah, inilah amalan bagi mereka ketika mereka duduk-duduk. Jadi kita orang muda ini bagaimana ini? Boleh orang muda jadi tua, ya tidak boleh orang tua jadi muda. Ini kan gambaran orang yang tidak bekerja lagi. Orang-orang tua itu tidak ke sawah, tidak ke parak, tidak mengalir. Isilah waktu di hari tua itu, ketika kita duduk dengan banyak menyebut nama Allah. Ambo ingat cerita yang bukunya masih ada. Beliau menulis suatu buku namanya Ayahku. Buku beliau kan banyak, karang beliau banyak. Salah satu dalam tulisan beliau itu tentang ayah beliau, bercerita di Kemayoran, Jakarta ya. Rumah orang suku Batawi kan rumah panggung. Jadi ayah beliau di sore-sore hari dan sering duduk di beranda rumah pakai kursi jongkek jangko, kursi goyang. Ayah beliau kan doktor, ini Rasul ya. Beliau sering duduk di situ. Kemudian Buya Hamka berkata kepada ayah, bahasa wakno, mari kita jalan-jalan ayam ngiling-ngiling Jakarta kau ya. Duduk-duduk saya si koko, ndak ada nampak dah. Kecil beliau ke Buya Hamka meringkas, beliau ke Buya Hamka memanggil Maliak, Maliak. Ambo lah tua. Kau dapat sedang beribadah, sedang berzikir, sedang berdoa, angok mau diambil malaikat. Jadi mungkin kau menanti menunggu malaikat dengan harapan sedang berzikir, sedang beristighfar, sedang berpikir segala macam. Tiba tamu mau siap berangkat. Jadi kalau yang kau ajak, mau pagi-pagi. Kau sedang pagi-pagi itu kau datang tamu yang tidak diundang. Di usia tidak bisa, diimbau tidak datang. Namanya malakul maut. Cerita ko, yo sekedar untuk merangsang kita. Ada amalan-amalan yang tidak berpokok, tidak modal, angok tidak sasak, piti tidak keluar, badan tidak panik. Itu amalan ketika duduk. Lalu bolehkah kita nan muda-muda ko baca ko, tidak ada larangan. Sama orang tua, tidak sama, umur beda. Cuman mengamalkannya, silakan. Naninglah nanam kuah tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, istighfar boleh dibaca bara saja, kapan saja. Apalagi kita sungguh-sungguh membaca, sedang berjalan jadi, sedang duduk jadi, sedang berbaring jadi, sedang bekerja jadi, sedang mu'tajan. Tak bisa dosa gandeng mutai berzikir. Itu kan malah takah, kawan kan. Pesan Nabi kepada Ummu Hani, itu Ummu Hani, saudara sepupu ya, saudara sepupu Nabi. Nah itu kira-kira menganakan kajian lampau yang berjanjikan ada tinggal cek lain setentangan dan sampai sebentar. Kemudian masing-masing daripada yang 6-7 tadi, kalau kita ingin pahami,
tasbih, tahmid segala macam sampai istighfar. Masing-masing kalau kita pahami, kita pelajari fadilah, keutamaan dan keistimewaannya banyak. Karena lima cakap itu yang tidak terikat dengan tempat, waktu, keadaan apapun dan dimanapun. Tidak ada batasan-batasan kita untuk itu. Hampir semua zikir-zikir ada kalimat itu. Subhanallah. Sebelum kata-kata Allah ada subhana. Alhamdulillah. Sebelum Allah ada alhamdulillah. Allahu Akbar. Sebelum Allah, setelah Allah ada akbar. Begitu nanti tahlil itu dan seterusnya. Nah, masing-masingnya punya keistimewaan, apalagi kalau kita baca serentak. Cuman tidak dilakukan membacanya. Sebab kalau dilakukan nanti karena kita irama lagunya, tidak zikirnya lah. Jadi tidak boleh kami melagu, tidak mantun kesimpulannya lah. Bukan tidak boleh bazikir kau nak tarasu nak meresapnya. Jangan dilakukan. Apalagi direbanakan. Sebab ingatannya beko nak ke zikir lain. Ingatannya ke irama apa namanya? Irama nasyid. Dah catat, ambon tak mengatakan tak boleh, beko panjangnya ceritanya. Atau jangan sampai kita lagu-lagukan, beko nanti kena iramanya, zikirnya tak terkenal. Atau habis diketencak silik tak terkenal. Ilo mengarik-ngarik habis. Nah, salah satu daripada ucapan tu namanya tahlil. Disebutkan oleh para ulama termasuk di kitab nombor bawah tentang tahlil. Tahlil itu kan nama daripada ucapan la ilaha illallah, baik nam pendek atau nam panjang. Kalau tahlil nam panjang yang pernah dibaca Nabi ketika di Safa, ketika di Arafah sampai kepada hazamal ahzaba wahdah. Dia yang menghancur luluhkan sekutu-sekutu sendiriannya. Bacanya la ilallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa wala kulli syai'in. Tambahnya la ilaha illallah wahdah nasra abdah sadaqa wa'dah wa nasra abdah wa zamal ahzaba, bahwa itu nam panjang. Bagi kita yang suka berbisnis dengan Allah, baca nam pendek, minta surga nam paling tinggi. Sampai la ilaha illallah miang lah. Tak lu pakai miang lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi jaleh-jaleh. Jangan mengurumui membacanya. Gerakan lidah, maksud basahkan lidah itu kan, kalau mulut kita sering bergerak kan basah lidah. Jadi kata-kata basahkan lidah dengan zikir, artinya perbanyak zikir. Gerakan lidah, gerakan mulut, telinga di telinga. Jangan mendanguit-danguit sen. Kan bisa jadi ada orang yang mendanguit-danguit sen baca. Bergerak bibir, teringat suara telinga di telinga. Supaya jangan salah ucap. Namanya tahlil. Lalu salah satu di antara kalimat-kalimat nadimu tadi ada yang lebih utama, ada yang lebih istimewa. Bagi ulama-ulama yang memahami ada keistimewaan. Dan di antara yang paling istimewa itu di kitab yang kita baca adalah kalimat tahlil. Ucapan la ilaha illallah. Itu istimewa dibanding yang lain, tetapi kata ulama lain semuanya istimewa. Jangan sampai kita memilah-milah, ikut lah, ikut enggak. Selagi semuanya mempunyai fadilah, keutamaan, keistimewaan, ketinggian, baca semua. Tetapi kalau kita ketemu nanti dalilnya, penjelasannya, ikut lebih istimewa, ikut lebih utama daripada lainnya, silakan. Nah, kita masuk kepada tahlil. Tahlil itu
atau ucapan la ilaha illallah itu. Di antara keagungan, di antara kemuliaan, di antara keistimewaannya adalah li ajli hadhil kalimah khuliqatil khaliqah. Lantaran kalimat itu maka diciptakan Allah lah kita makhluk Allah. Berulang oleh lantaran kalimat la ilaha illallah Allah ciptakan kita makhluk manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan agar supaya mereka beribadah menyembahku. Itu kan tujuan penciptaan kita manusia. Dalam rangka untuk terlaksana ucapan tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Karena la ilaha itunya. Ilah maknanya kan al-ma'bud. Al-ma'bud artinya yang disembah. Apapun yang disembah oleh manusia, apakah itu benda-benda mati atau makhluk hidup atau khayalan, semuanya namanya ma'bud, yang disembah. Kalau begitu maknanya la ilaha, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Cuman kalimatnya itu perlu ditambah seketik terjemahan. La ma'budah bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi kalau terjemahannya tidak ada yang disembah melainkan Allah, ada yang disembah orang selain Allah. Nah, supaya jangan dilepelesetkan, makna yang tercantum dalam kalimat la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Jika ada juga yang disembah selain Allah, ini tidak berhak. Nah, namanya bihaqqin. Nah, kalimat itu, untuk mewujudkan kalimat itu, kan kita melaksanakan penyembahan, peribadahan kepada Allah. Awak sabanta ko masuk ke masjid membaca salat tahiyatul masjid atau salat sunat fajar. Kemudian setelah itu salat berjamaah, lalu beristighfar, berzikir jamaah. Semuanya kan dalam rangka ibadah. Berarti kita tadi itu telah merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Lantaran itu kita dicipta. Tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan untuk agar supaya mereka menyembahku. Diserulah manusia dengan kalimat itu di awal surah Al-Baqarah. Himbauan, seruan, panggilan pertama di dalam Al-Quran, kalau kita cari saja awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. Panggilan pertama, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, dan seterusnya. Seruan agar manusia itu menyembah, beribadah kepada siapa yang menciptakannya. Seruan pertama. Dan semua rasul-rasul diutuskan untuk menyeru ke situ. Kalau bahasa awaknya, kalian dicipta oleh Allah bukan untuk undang-undang, untuk mengalaba mengken kabarinda. Ada misi yang kalian bawa. Artinya menyembah Allah. Maka barang siapa saja yang beribadah kepada Allah, baik ibadah khusus ataupun ibadahnya sifatnya umum, mereka telah menegakkan kalimat la ilaha. Karena lantaran kalimat itulah, untuk mewujudkan kalimat itu bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, tentu ada yang akan menyembah. Ada yang akan menyembah, ada yang akan beribadah. Nah, kita dicipta adalah untuk untuk menunjukkan bahwa kita kok memang lai paham, lai mengerti untuk apa kita diciptakan. Banyak manusia yang tak mengerti sampai kini diciptakan untuk apa. Bahawa kau ditempatkan di bumi, anak dikerajakannya di bumi, kekamanya. Banyak orang-orang yang terpedaya, tertipu dengan dunia, dengan segala macam isinya. Itu satu. Kemudian disebutkan juga bahwa ursilat ar-rasul. Lantaran kalimat la ilaha itu diutus rasul-rasul. Karena rasul semuanya diutus untuk menyeru, memanggil, mendakwahi kaumnya yang sudah syirik,
yang sudah kafir, perlu kita ingatkan bahwa tidaklah diutus seorang rasul oleh Allah, diangkat manusia, dijadikan utusan Allah, melainkan di negeri itu orang tidak ada lagi menyembah Allah. Karena rasul dikirim, diutus untuk menyuruh orang menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Bila di satu negeri, di satu bangsa, di satu kaum tidak ada lagi orang menyembah Allah, diutuslah rasul untuk menyeru mereka. Di zaman Nabi Nuh, jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh itu dalam sejarah kan 1000 tahun. Wallahu a'lam. Anan rasul pertama itu kan Nabi Nuh. Nabi Adam tidak rasul pertama. Nabi Adam tidak punya umat, tapi dia punya anak. Jarak antara Nabi Adam tidak ada rasul. Kalau ada Nabi. Terjadilah penyembahan kepada berhala atau kesyirikan. Ingat, syirik berbeda dengan kedurhakaan, dengan maksiat. Syirik menyekutukan Allah. Kalaulah di sebuah negeri itu nak ada orang menyembah Allah lain, dikirim rasul. Di zaman Nabi Nuh tidak satu pun orang yang menyembah Allah. Hanya satu je, Nabi Nuh. Maka Allah angkat, Allah tunjuk Nabi Nuh untuk jadi rasul. Menjadilah Nabi Nuh itu rasul pertama. Disebut juga dengan bapak kedua. Dikirim rasul-rasul itu untuk menyeru orang bagaimana supaya mereka itu melaksanakan apa yang dituntut daripada kalimat la ilaha. Jadi kalau orang nak beribadah, berarti dia menegakkan kalimat itu. Gelengnya kesuk kaki dah, ketika bawah karih, tapi nak beribadah, nak salat, itu membaca namanya. Membaca la in itu baca itu. Ini kalau dalam mana dibaca, karena kalimat la ilaha itu kan ada dituntut gitu. Siapapun yang mengucapkan kalimat Allah, dia dituntut. Apa dituntutnya untuk melaksanakan isi kalimat? Kalau tidak, bacaan baru. Kalau tidak kita salat, tidak beribadah, baru namanya cuap-cuap atau ucap-ucap. Karena di balik ucapan itu kita dituntut. Begitu juga orang yang mengaku bernabikan umatnya dituntut. Apa dituntut? Dituntutnya lantarannya mengaku. Lalu bagaimana? Laksanakan ajaran Rasulullah. Laksanakan sunnah Nabi dan segala macam. Maka siapa-siapa yang tidak beribadah, dia belum lagi merealisasikan ucapan la ilaha illallah. Rasul-rasul diutus itu. Ya qaum ya'budullaha, ya qaum ya'budullaha, ya qaum ya'budullah. Itu wahai kaumku sembahlah Allah. Nabi Nuh mengatakan itu sampai ke bawah. Diajak menyembah Allah. Kemudian baru diajarkan tata cara menyembah Allah, namanya kaifiat. Ya, tata caranya. Di sini jadi dulu kita untuk apa Rasul diutus? Untuk menyuruh orang agar menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya unzilatil kutub, diturunkanlah kitab-kitab suci. Karena kitab-kitab suci itulah yang menunjuki kita, menuntun kita bagaimana mestinya kita beribadah. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau telah meninggalkan pusaka. Siapa yang berpegang dengan pusaka itu tidak akan sesat selama-lamanya, itu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka diturunkan kitab suci agar ada pedoman, petunjuk, tuntunan, pegangan bagaimana mestinya kita mewujudkan la ilaha. Ya kesinannya apa yang balik tiada yang disembah selain Allah. Nah, bagaimana cara-caranya? Kau petunjuk, kau ayat, kau hadis. Kemudian adalah pewaris Nabi yang akan melanjutkan, namanya ulama, rasatul anbiya kan. Dah, tidak boleh melenceng daripada petunjuk. Kalau melenceng daripada petunjuk yang telah Allah turunkan, namanya mardud, ditolaklah ibadahnya, atau raddun, tertolak.
Siapapun yang beribadah kepada Allah, tetapi kaifiatnya berbeda dengan apa yang telah Allah turunkan dalam kitab suci dan apa yang telah diajarkan Nabi, tertolak ibadah. Itu cukup banyak hadis-hadis yang bisa kita ambil. Salah satunya, man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan apa yang kami perintahkan, maka amalannya raddun, tertolak. Kelas 3. Yang pertama, lantaran kalimat itu dicipta kita manusia. Yang kedua, diutus Rasul. Yang ketiga, diturunkan kitab suci. Wa biha iftarakan nas ila mu'minin wa kuffar. Dengan kalimat itu kalimat la ilah, terpisahlah antara manusia itu menjadi dua, cik mukmin, cik kafir. Jadi penentu orang kafir kalimat la ilah. Siapa yang mengikrarkan, mengakui, menyatakan ucapan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, dengan ucapan itu nyolah masuk ke Islam. Siapa yang mengingkari, siapa yang menolak dan tidak mau membaca, nyo kafir. Apa pembeda antara orang muslim, orang mukmin dan kafir? La ilaha illallah. Itu pembedanya. Maka siapa-siapa yang tidak mengaku, tidak mengucapkan kalimat tahlil itu, maka dia berada di posisi kafir. Dan siapa saja yang mengucapkan kalimat itu dengan sadar, tidak dipaksa, panggilan hati sendiri, berarti dia dapat hidayah. Maka ketika dia mengucapkan kalimat la ilallah, dia sudah menjadi mukmin. Itu menunjukkan bahwa pembeda antara mukmin dan kafir adalah la ilallah. Oh, nyo nak salat batu, nyo nak puasa tu kewajiban, nyo beda-beda kok. Orang muslim kalau nak salat, kafirnya kecil sahabat, kecil ulama sebagainya kafir. Tapi tidak perlu disetujui oleh ulama lain. Yang jelas, siapa yang tidak membatalkan syahadatnya dengan kekufuran dan kesyirikan dan lain, makanya tetap berada dalam Islam meskipun dia tidak beribadah, tetapi imannya masih ada. Itu saya tentangan terbeda. Nah, kemudian terbagi pula lah orang namanya su'ada dan asqiya dengan kalimat itu. Orang-orang yang berbahagia dan orang yang celaka. Dengan kalimat itu, dengan kalimat itu orang, kalau dia membaca la ilallah, kemudian dibuktikan ucapan itu dengan beribadah mentaati Allah, hanya berbahagia. Di mana tak orang berbahagia? Di surga. Sia yang tidak membaca kalimat itu dan seterusnya, maka dia termasuk ahli neraka, karena tidak ada yang bisa menariknya masuk surga. Pada ketika kita jadikan bahwa siapapun yang masuk neraka, selagi ada iman di hatinya, yaitu iman meyakini hanya Allah yang berhak disembah, walaupun sepanjang hayatnya tidak ada menyembah Allah, cuman itu dipacik. Itu penyelamatnya daripada kekekalan dari neraka. Dan itu loh yang tak dibaca oleh Abu Talib, paman Nabi, yang mengasuh Nabi semenjak umur 8 tahun sampai Nabi istri, sampai Nabi menjadi Rasul. Paman engkau yang mengasuh, yang membela, yang melindunginya. Lebih cinta lo paman engkau kan Nabi daripada ke anak-anak Abu Talib. Detik-detik beliau akan meninggal, ke wafat, Nabi ada di situ, konco-konco palangkinnya daripada orang-orang Quraisy yang kafir, yang musyrik itu ada di situ. Kata Nabi Muhammad, wahai paman, bacalah, ucapanlah la ilaha illallah. Kalau engkau tu baca, aku bisa nanti memberikan syafaat untukmu. Diulang-ulang Nabi ketikanya sakit kareh. Tak dibacanya tu. Nabi harap sangat membaca. Kiranya di sekelilingnya ada konco-konco, abu-abu tu.
Abu Bakar mengecek, di detik-detik terakhir kau Abu Talib, engkau melepaskan, menanggalkan keyakinanmu terhadap ajaran nenek moyang kita. Begini-begini. Isdat sesudah itu. Mati sesudah itu. Berarti mati dalam kekafiran. Yang menghibahkan hati Nabi itu. Rasul-rasul akan diucapkannya. Kiranya tiba dibili-bili badang kuang kau. Anak ini. Oleh sebab itu, beliau tidak bisa selamat dari neraka. Cuma hanya dapat syafaat. Syafaat Abu Talib nanti dalam sejarah beliau berada di neraka yang paling ringan siksanya. Neraka yang paling ringan siksanya itu adalah sepansang sendal dari api. Kalau dipakai menggalagak banak, maka keluarlah banak di kepala itu, hadisnya begitu. Itu neraka yang paling ringan. Dan tidak bisa beliau keluar. Kenapa? Tidak pernah mengatakan La ilaha illallah. Kalau pernah bahkan orang yang paling terakhir keluar dari neraka itu kan orang yang masih ada di hatinya keyakinan, keimanan bahawa yang disembah cuma Allah, walaupun sepinji, tidak usah, tidak hilang. Itu yang menyelamatkannya daripada keabadian di neraka, keluar dari neraka. Bila nak keluar, bila nak di neraka, keluar itu. Allah sendiri yang mengeluarkan dari neraka. Sudah tu nak boleh cerita. Itulah dia keistimewaan kalimat la. Kemudian disebutkan oleh Syekh bahawa kalimat itu disebut dengan kalimat tauhid. Tauhid kan meyakini, mempercayai bahawa hanya Allah lah satu-satunya sebagai Rabb, sebagai Tuhan maksudnya, yang disembah, yang mengatur, yang mengendalikan alam semua. Maka adalah ulama-ulama membagi tauhid itu. Kan tak Nabi membagi itu. Pendapat kalangan ulama, ada yang setuju, ada yang tidak. Sehingga ada yang mengatakan namanya tauhid rububiyah, ada yang mengatakan tauhid uluhiyah, ada yang mengatakan tauhid asma wa sifat. Itu bukan Nabi mengecek. Cuman para ulama membagi-bagi demikian. Nah, kalau kita ambil paham itu, kalimat la ilallah berarti tauhid uluhiyah. Anan uluhiyah, ketuhanan. Menyatakan bahawa yang sebenarnya Tuhan berhak disembah itu satu-satunya adalah Allah, bernama uluhiyah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah selain Allah. Kita yakini dia satu-satunya. Satu-satu itu kan namanya wahdah. La ilaha illallah wahdah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah wahdah. Wahdah itu maksudnya satu-satunya. Kemudian diterjemahkan orang maksud saja. Tiada yang berhak melainkan disembah melainkan Allah saja. Tulisan saja itu tidak ada situ. Cuman supaya kita bisa menangkap. Namanya tauhid uluhiyah. Tauhid yang menyatakan, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ada orang yang menyembah Allah, batal tauhidnya itu. Termasuk ada orang yang syirik, ada yang riya. Dibedakan nanti. Nah, dalam hal itu dinamakanlah ucapan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan ucapan lengkapnya. Dalam kalimat itu maka disebutnya kalimat tauhid karena di situ ada pengakuan. Pengakuannya? Dan tadi masuk kalimat wahdah la syarikalah. Kalau ada sekutu batal kalimat tauhid itu jawab. Itu makanya orang kalau mempelajari sihir atau mencari-cari sesuatu selain Allah untuk disembah, untuk diibadahi, kemudian dibuat namanya sesaji atau antaran.
lalu diserahkan kepada Inyak dan Mauni di Sinan. Kemudian tiba di Yogyakarta, tidak salah, dihantar ke tepi laut kapal kabau dengan segala macam aksesorisnya, dilemparkan dengan keyakinan mereka akan dilindungi oleh penguasa pantai laut selatan namanya Nyi Roro Kidul. Bahkan di suatu hotel di Sinan pernah membaca ada nanti kamar spesial yang tak boleh dipakai di Uni untuk dipersembahkan kepada Nyi. Kalau Nyi itu ingin lalu di hotel, ada hotel. Ada kepercayaan itu dikhawatirkan kalimat tauhidnya bisa batal karena nyalah menyembah, beribadah, memohon, meminta kepada selain Allah, yang hanya Allah saja yang boleh begitu. Bercampur namanya dengan kesyirikan. Nah, hari di siang kita ubek kesimpulan. Kesimpulannya walaupun sudah selesai dah. Ada kalimat-kalimat zikir. Di antara kalimat-kalimat zikir itu namanya tahlil. Tahlil itu kan nama daripada ucapan la ilaha illallah. Satu. Kalimat tahlil itu adalah salah satu kalimat yang Allah senangi, yang Allah cintai, yang Allah suka kalau kita acak-acak membacanya acak-acak kita baca, cuman bacalah dengan kaifiat tata cara dan ada adab yang dituntunkan. Jangan sampai beko orang habis basi binaso. Orang habis basi binaso. Awaklah panik-panik saya disangko mudiak barenggo iliak barenggan, maka disangko balabo kiranya pokok tamakan. Dan kalimat la ilallah itu terlalu banyak keistimewaannya dan keutamaannya. Salah satunya bisa mengalahkan catatan-catatan kesalahan. Yang satu catatan kesalahan itu bisa dibentang sejauh mata memandang, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah 99 catatan kesalahan itu, maka berat timbangan kepada kalimat la ilaha illallah, bisa menyelamatkan orang daripada masuk neraka. Nah, di antara kalimat-kalimat tahlil yang kita ucapkan itu, kita kan tak ada tahu. Anda tak ada tahu, ya nama yang kita terima Allah. Tak ada pengumuman, tanda bukti bagaimana ada. Dia nak tahu itulah kita harus rajak. Rajak, harap tarikh, perbaiki, baca, doanya taqabbal minna, 3 kah? Harap diterima, maka kita harus khawatir, namanya khauf. Harap kita terima kalau kita lah membaca, lah mengucapkan, lah mengamalkan. Camih kita nak terima, sebab nak dulu tanda bukti terima, nak pakai stempel atau balai, antara itu saya terus berharap mengkoreksi kaifiatnya bagaimana, dan camih kita jangan-jangan mereka ditolak semua, karena ada orang yang amalannya ditolak semua di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengamalkan satu amalan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan petunjuk yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan, dimatikan dan dicabut roh kita oleh malaikat petugas dalam keadaan berzikir, atau dalam suasana yang dianggap kita orang yang mati terbaik, yaitu husnul khatimah. Mentun kaji kita sampai kini, semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.